Hai semuanya, selamat malam. Malam minggu pada kemana nih? Nah, malam minggu saya memenuhi janji kalian. Kita akan bahas soal terkait dengan ulangan harian yang sudah kalian kerjakan di e-learning SMA Lab School Cirende. Oke, pokoknya sepanjang pembahasan ini, jika nanti ada pertanyaan, silakan kalian boleh komentar di kolom komentar. Jangan lupa sukai dan berlangganan. Oke, kita langsung bahas aja dari nomor 1 hingga 10. Saya akan share dan bagikan layar ke kalian semua. Oke, selamat belajar bersama. Oke, baik. Kita akan bahas nomor 1 ya. Oke, biasanya kalian kalau ada soal seperti ini, baca apanya dulu sih? Oke, otomatis adalah membaca soalnya terlebih dahulu. Nah, untuk membaca soalnya ini, kalian bisa membacanya secara pemahaman yang mendalam. Karena kalau nggak baca soalnya dengan mendalam, maka kalian nggak akan bisa menjawabnya. Nah, pertanyaan nomor 1 adalah tentang karakteristik. Karakteristik sudah pernah kita pelajari ya, yaitu karya sastra Melayu klasik. Nah, karakteristik karya Melayu klasik ini kan ada 4. Oke, ada 4. Apa saja kalian bisa cek di salin dia saya, PPT saya. Nah, karakteristik ini mana dari 4 ini, mana yang paling menonjol dari teks di atas? Otomatis setelah kita mengetahui karakteristiknya, kita baca teksnya. Nah, dari teks di sini kita akan baca terlebih dahulu. Syahdan akan permaisuri keuripan pun ingin rasanya ia hendak berputra laki-laki yang baik parasnya. Maka kata permaisuri, Kakang Aji ingin pula rasanya kita ini peroleh anak. Maka kata Nata, sungguh setiap kata Tuan, Kakanda pun demikianlah. Juga bila gerangan Kakang ini peroleh putra dengan Yai. Oke, akan jadi ganti pun Kakanda di dalam dunia ini kalau-kalau kita berdua dikehendaki oleh Sang Yang Sukma kembali ke kayangan kita. Maka kata permaisuri, Aji, marilah kita memuja pada segala dewa-dewa. Memohon kalau-kalau dianugerahkan oleh Dewata Mulia Raja, akan kita akan anak itu. Nah, kita sudah baca ternyata isi dari hikayat ini adalah percakapan antara sepasang suami istri yang dimana ada satu permaisuri dan satunya lagi adalah raja yang memiliki konflik untuk memiliki anak. Seperti itu ya. Nah, karakteristiknya dari Melayu klasik ini apa? Oke, yang A, penguraian kalimat secara efektif kosakatanya tidak tepat. Oke, berarti ini secara kebahasaan ya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa sehari-hari. Apakah menggunakan bahasa sehari-hari dan mudah dimengerti? Oke, berarti jawabannya tidak. Karena menggunakan bahasa Melayu klasik. Dari mana kita tahu? Dari penggunaan kata syah dan ini menggunakan kata arkais. Otomatis ini adalah Melayu klasik dan sulit dimengerti. Kemudian yang selanjutnya,
penggunaan diksi yang menarik. Apakah kata arkais yang sudah tidak digunakan menarik? Otomatis tidak ya. Oke, jangan dipilih. Kemudian yang selanjutnya, pemakaian kata penghubung yang tidak tepat pada setiap awal kalimat. Oke, jadi kita tandain dulu ya. Maka kita masih bisa buktikan yang D dan yang A. Selanjutnya, pengungkapan isi hati kepada orang lain dengan malu-malu. Apakah karakter permaisuri dan raja ini berdialog dengan malu-malu? Tidak. Mereka tidak dengan malu-malu. Mereka mengungkapkan isi hatinya, keinginannya dengan secara jelas dan dibahasakan secara langsung oleh setiap karakternya. Oke, kita punya dua jawaban yang paling mungkin merupakan jawaban yang paling benar. Nah, kalau di bahasa Indonesia, kalian harus pilih mana yang paling benar. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Oke, kalau sudah bisa dimengerti, kita akan eliminasi tahap keduanya. Oke, di sini ada penguraian kalimat secara efektif. Nah, walaupun ada kata-kata kosakata tidak tepat, di sini ada efektif. Apakah kita saya kasih contoh pada kalimat yang terakhir ya. Yang ini nih yang paling terlihat. Apakah kalimat ini merupakan kalimat efektif? Di mana kata-katanya yaitu Kakang Aji, marilah kita memuja kepada segala dewa, memohon kalau-kalau dianugerahkan oleh dewata mulia saja akan kita akan anak itu. Ada kata akan, kemudian ada kata akan lagi di sini. Nah, ini tidak efektif. Walaupun kosakatanya juga tidak tepat, tapi ada kata-kata ini. Jadi jawabannya bukan yang A. Karena itu, maka kita bisa simpulkan dari sini jawabannya adalah yang D. Itu di teks ini memiliki karakteristik kata penghubungnya atau konjungsinya yang tidak tepat pada setiap awal kalimat karena menggunakan kata arkais. Mana saja kan awal kalimat yang menggunakan kata arkais? Syahdan. Oke. Selanjutnya maka. Oke. Selanjutnya ada kata maka lagi setiap awal kalimat. Oke. Baik. Oke. Pembahasan soal nomor 2. Seperti biasa, baca dulu soalnya. Yang ditanyakan adalah kata bercetak tebal yang merupakan verba mental. Nah, berarti kita harus cari verba mentalnya. Pada paragraf kedua adalah paragraf kedua yang mana? Yang ini. Ini kedua, ini satu. Kita diminta untuk mencari verba mentalnya. Apa itu verba mental? Masih ingat semuanya? Ya, ingat dong ya. Verba mental memiliki antonimnya adalah verba material. Oke. Jika verba mental ini merupakan verba yang namanya hanya ada di dalam pikiran, hanya ada di dalam eh, apa ya, asumsi saja gitu ya, dan tidak terlihat langsung, maka itu disebut dengan mental. Nah, sedangkan material merupakan verba atau kata kerja yang bisa langsung terlihat oleh fisik kalian. Nah, kita akan cari mana yang merupakan verba mentalnya. Oke, kalimat yang pertama itu kalimat 7. Ia pun mengutus, oke, beberapa pengawal istana ke kerajaan Luwu untuk melamar sang putri. Nah, ini satu kesatuan punya dua verba. Yang satu mengutus dan melamar.
yang dicetak tebal. Kata mengutus dan melamar ini keduanya merupakan verba material, bukan verba mental. Mengapa? Karena dia langsung bisa terlihat. Siapa yang diutus? Yang diutus adalah beberapa pegawai istana. Kemana diutusnya? Ke kerajaan Luwu. Untuk apa? Untuk melamar. Nah, ini satu kesatuan kalimat yang terlihat langsung merupakan tindakan. Jadi, kata mengutus dan melamar bukan jawabannya. Selanjutnya, kalimat ke-8. Datu Luwu kebingungan untuk mengambil keputusan. Nah, ini masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Nah, Datu Luwu ini berarti sang putrinya ya. Keputusan apa? Keputusan karena seorang gadis Luwu tidak dibenarkan menikah dengan pemuda dari negeri lain. Oke, jadi dia tidak bisa mengambil keputusan untuk menerima lamarannya tersebut. Oke, berarti kata mengambil masih ada hubungannya dengan sebelumnya juga, maka bisa langsung terlihat, maka dia bukan verba mental. Selanjutnya, akan tetapi, ya, jika lamaran itu ditolak, ya lamaran rajanya ya tadi, ia khawatir akan terjadi perang yang dahsyat, oke, yang sangat dahsyat. Di sini yang ditandai cetak tebal adalah kata dahsyatnya. Oke, dahsyat itu yang maha besar ya, sangat dahsyat gitu. Nah, dahsyat juga merupakan kata kerja material karena bisa digambarkan secara fisik. Kemudian yang setelah itu kalimat ke-10. Setelah berpikir panjang, koma, Datu Luwu meminta pengawal kerajaan Bone untuk menyampaikan hukum adat yang ada di Luwu kepada rajanya. Nah, kata berpikir ini merupakan kata kerja mental atau verba mental. Kenapa? Karena kata berpikir ini merupakan kata yang verbanya tidak terlihat aktivitas fisiknya, hanya ada di dalam pikiran si Datu Luwunya. Jadi pilihan yang paling tepat adalah yang C. Oke, bisa dimengerti ya. Baik, kalau sudah bisa dimengerti, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya. Tadi sudah ada karakteristik, ya, sudah ada kebahasaan. Sekarang yang ditanyakan adalah nilai yang menonjol dalam cuplikan hikayat tersebut adalah, berarti menonjol ini punya padanan kata dominan. Yang paling banyak dibahas nilai apa yang ada dalam kutipan di atas. Kita baca dulu kutipannya. Di antara berbagai jenis binatang di bawah perintah Raja Singa itu, ada 2 ekor serigala yang amat bijaksana. Nih, kita tandai dulu ya nilai-nilainya ya. Amat bijaksana. Nah, ini berarti kalau ada kata-kata amat bijaksana ini merupakan adjektif. Otomatis nilainya adalah nilai moral. Kita tanda-tandai dulu yang mana yang nilai-nilainya. Karena kita akan menemukan mana yang paling mendominasi atau yang paling menonjol. Seekor serigalanya bernama Kalilah dan seekor lagi bernama Dimnah. Karena melihat raja tiada pernah keluar-keluar lagi,
Maka pada suatu hari berkatalah Dimnah kepada Kalilah, "Hai saudaraku, tahukah engkau apa sebabnya? Maka raja kita kelihatan berduka cita, tidak keluar-keluar dari tempat seperti sehari-hari." Oke, hikayat Kalila dan Dimnah. Nah, kita dapat cuman moralnya aja nih. Dan kemudian ada pertanyaan rasa apa? Penasaran ya. Rasa penasaran dari Dimnah. Penasarannya sih Dimnahnya nih. Si Dimnah yang penasaran. Kemudian bertanya kepada Khalilah. Jadi eh, nilai yang paling menonjol bukan budaya, bukan religi, bukan sosial, bukan pendidikan, tapi lebih kepada nilai moral. Masih ingat ya nilai moral itu apa? Nilai moral itu adalah nilai yang berhubungan dengan kepribadian seseorang. Jadi kepribadian yang di sini adalah yang disebutkan secara tersurat nih langsung adalah amat bijaksana dan tersiratnya adalah rasa ingin tahu atau penasarannya si Dim. Nah, gampang bukan? Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, masih hikayat yang sama nih. Alila dan Dimna. Cuman pertanyaannya berbeda. Oke, pertanyaannya adalah penggambaran watak tokoh yang dilakukan penulis di atas itu melalui apa? Nah, eh, kalau kita lihat watak tokoh yang dilakukan oleh penulis, ini sama seperti yang mempertanyakan tentang sudut pandang ya, posisi penulisnya itu di mana. Oke, untuk mengetahui sudut pandangnya, ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan pronomina atau kata ganti. Kita lihat kata ganti yang digunakannya. Oke, setelah mengetahui kata gantinya, biasanya kita juga bisa lihat dari posisi pengarangnya di mana. Oke, nah di sini pilihannya adalah narasi penulis, dialog antar tokoh, penjelasan tokoh lain, monolog, atau penjelasan pribadi. Ya, kalau kita lihat dari pilihannya, kita tadi sudah baca ya, di sini diawali dengan narasi atau prolog ya dari pengarangnya. Dikatakan bahwa di antara berbagai-bagai jenis binatang di bawah perintah Raja Singa itu ada dua ekor serigala yang amat bijaksana. Seekor bernama Kalilah, seekor lagi bernama Dimnah. Nah, mereka karena tidak pernah melihat raja yang keluar, maka suatu hari berkatalah Dimnah kepada Kalilah. Nah, watak tokohnya, watak tokoh amat bijaksana ini ke tokoh siapa? Ke tokoh Serigala. Serigalanya itu dua ekor. Namanya siapa? Kalilah dan Dim Dimnah. Digambarkan lewat apa ini? Apakah digambarkan dengan narasi penulis? Ya. Dialog antar tokoh. Apakah ada dialog antar tokoh yang mengungkapkan bahwa Kalila atau Dimna ini amat bijaksana? Tidak. Penjelasan tokoh lain. Apakah ada tokoh lain selain Kalilah di sini atau Dimna? Tidak ada ya. Raja yang nggak pernah keluar. Monolog tokoh? Tidak. Penjelasan pribadi. Siapa pribadi? Oke, ini juga tidak tepat. Jadi jawaban yang paling tepat yang menggambarkan watak tokohnya
Tokohnya itu Kalila dan Dimna. Di sini adalah narasi penulis. Oke, jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, kita baca dulu soalnya. Katanya, berarti ini ya, kata tunjuk, bukan kata tunjuk, kata ganti ya, ini kata ganti ketiga yang ada pada kata bercetak tebal merujuk kepada siapa? Oke, yang bercetak tebal di mana? Oke, di kalimat nomor 10 dengan kata rajanya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus baca teksnya sebelumnya kalimatnya apa dan setelahnya apa untuk memastikan. Oke, kita akan baca. Tadi kita udah baca ya, ini teksnya ya, sama ya. Seperti yang tadi verba mental. Tadi ada putri yang mau dilamar. Gitu. Nah, akhirnya lama akan tetapi jika lamaran itu ditolak, ia khawatir akan menjadi perang yang sangat dahsyat. Setelah berpikir panjang, Datu Luwu meminta pengawal kerajaan Bone untuk menyampaikan hukum adat yang ada di Luwu kepada rajanya. Oke, jadi kalau kita perhatikan dulu di kalimat nomor 6 nih yang mengawali paragraf 2 bahwa ternyata ada suatu hari ada Raja Bone ingin menikahkan putranya dengan Putri Tandampali. Ia pun mengutus beberapa pengawal istana ke kerajaan Luwu. Jadi Raja Bone punya anak cowok, putra, kemudian ingin menikahkan anak laki-lakinya bersama putri namanya Datu Luwu. Oke. Nah, Datu Luwunya bimbang mau diterima bagaimana, nggak diterima nanti ada perang yang dahsyat. Nah, di sini kata-katanya setelah berpikir panjang, Datu Luwu meminta pengawal kerajaan Bone untuk menyampaikan untuk meminta pengawal kerajaan Bonenya itu untuk menyampaikan hukum adat yang ada di Luwu kepada rajanya. Berarti rajanya di sini siapa yang mau disampaikan pesan dari si Datu Luwu? Berarti rajanya itu apakah Datu Luwu? Bukan. Putri Tandampalik ini justru malah yang memberikan pesannya yang kita kenal dengan di sini kata-katanya Datu Luwu. Dia ada dua nama ya. Kemudian pengawal kerajaan itu adalah media penyampaiannya, ya, bukan. Kemudian Sulawesi Selatan, nama tempatnya ini, bukan. Raja Bone. Nah, ini yang paling tepat jawabannya. Oke, mudah ya, bisa semuanya. Ini pokoknya kalau ada pertanyaan seperti ini, kalian harus cermat, pahami dulu konteksnya, dan pahami dulu katanya atau pronomina kata ganti ketiga ini mengacu kepada siapa. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal keenam. Ya, pertanyaan selanjutnya kita baca dulu.
Konjungsi temporal ditemukan pada kalimat nomor berapa? Di sini ada kata-kata temporal. Konjungsi apa? Kata hubung. Temporal adalah yang berhubungan dengan konjungsi waktu. Oke. Mana yang menggunakan konjungsi waktu? Kalau ditanyakan dengan konjungsi waktu, kemudian opsinya atau pilihannya sudah ada nomornya 89, 10, 11, 6, 7, 1, 2, atau 3 dan 4, kalian cukup dengan memverifikasi atau mencocokkannya. Bagaimanakah mencocokkannya mana yang menggunakan temporal? Harus keduanya ya. Nggak boleh salah satu. Kalau salah satu berarti bukan jawabannya. Oke, kita cek dulu dari nomor 8 dan 9. Dan dulu kebingungan untuk mengambil keputusan karena. Ada kata karena, dengan. Oke, ini bukan konjungsi temporal. Kemudian selanjutnya nomor 10 dan 11. Setelah berpikir panjang, oke ini temporal ya, ada kata setelah. Dulu, oke, kemudian yang 11, utusan Raja Bone memahami dan mengerti keputusan Datulung. Lalu mereka pun kembali ke Kerajaan Bone untuk menyampaikan berita tersebut kepada Raja Bone. Oh, ternyata ditolak ya. Oke. Kata lalu juga merupakan temporal. Oke. Kita bahas dulu ya, 6 dan 7. Pada suatu hari, oke, ini juga temporal. Apakah 7 temporal? Ia pun mengutus beberapa pengawal istana ke Kerajaan Lu untuk melamar sang putri. Tidak ada konjungsinya, nomor 7. 1 dan 2. Pada zaman dahulu, oke, nomor 2, kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bernama Labu Satana Datu Mongge atau sering dipanggil Datu Luwu. Oke, ternyata Datu Luwu itu nama rajanya. Oke, ini nomor 2 juga tidak ada konjungsinya. Selanjutnya 3 dan 4. Ia adalah seorang yang adil, arif, dan bijaksana. Sehingga, sehingga ini konjungsi tapi bukan temporal. Kemudian Datulung mempunyai seorang putri bernama Tanda Balik yang cantik dan berperangai. Nah, dan ini juga konjungsi tapi bukan temporal. Jadi, jawaban yang sesuai adalah yang B. Penggunaan kata setelah berpikir panjang dan lalu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi temporal itu yang berhubungan dengan waktu yang biasanya dia menghubungkan antara satu waktu dengan yang lainnya. Oke, baik. Kita bahas nomor yang terakhir ya. Nomor 7. Oke, nomor 7. Karakteristik. Baca dulu soalnya terkait dengan karakteristik Melayu klasik atau hikayat sesuai dengan isi kutipan tersebut berupa peristiwa yang tidak masuk akal. Nah, di sini karakteristik tapi sudah dispesifikasinya harus kalian cari yang mana yang tidak masuk akal atau mengandung kemustahilan. Mana nih yang mengandung kemustahilan dan eh, di- dan mengandung hal yang tidak masuk akal. Ditunjukkan pada nomor berapa. Oke, 4 dan 5. Kita lihat 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, 5 dan 6. Nah, ini karena berurutan ya. Kita akan baca dulu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nanti kita cukup baca sampai 6. Emang kalimatnya sampai 6. Oke, oke, oke. Baik, kita baca. Mana yang mengandung kemustahilan? Ingat-ingat nih, fokus pada kata kemustahilan atau tidak masuk.
Karena perbuatan salah satu ibu tirinya, Cendrakirana tidak tahan lagi di Daha. Karena itu ia meninggalkan kota itu dengan ibu tiri lainnya. Dewi, seorang menteri, dan dayang-dayang. Oke, jadi Cendrakirana ini nggak tahan gitu lah sama ibu tiri yang satunya nih, yang tidak disebutkan namanya ya, di daerah Daha. Akhirnya dia pergi sama ibu tiri lainnya. Ya logikanya namanya raja zaman dulu kan nggak cuma punya satu istri ya. Mungkin dia punya ibu yang lainnya. Mahadewi berarti dengan permaisuri, Mahadewi itu permaisuri dengan seorang menteri dan dayang-dayang itu pengikut-pengikutnya ya, pembantu-pembantunya. Di sini apakah mustahil? Enggak ya, tidak ada kemustahilan. Jadi jangan pilih yang ada nomor satunya. Yang B berarti tidak tepat. Nomor dua, hai Mamanda Menteri, sekarang marilah kita berhenti di sini. Karena inilah tempat yang hampir pada jalan ke negeri Kahuripan. Oke, si Cendra Kirana yang bilang pada menteri, kita berhenti sini dulu ya. Kayaknya nih udah sampai nih mau ke sebuah negeri yang bernama Kuripan. Oke, nomor dua juga tidak ada kemustahilan. Jangan pilih yang ada nomor duanya. Yang C berarti kita eliminasi. Lanjut yang nomor tiga. Maka berhentilah di situ sekalinya. Lalu diperbuat orang itu sebuah pesanggrahan rumah atau kemah dengan sepertinya menurut perintah Cendra Kirana. Akhirnya mereka eh, perbuat itu artinya mereka melakukan aktivitas untuk membangun sebuah perumahan atau kemah berdasarkan perintah si Galuh Cendana ini. Kayaknya nggak ada kemustahilan juga ya, ada kesalahan teknis. Kita lanjutkan saja. Ya tadi yang kita baca yaitu sampai di nomor tiga ya. Oke, nomor tiga, maka berhentilah di situ sekaliannya, lalu diperbuat oranglah sebuah pesanggrahan rumah atau kemah. Jadi dia istirahat, kemudian dia mendirikan sebuah kemah. Dan sepertinya menurut perintah Galuh Cendana. Jadi yang memerintah itu si Galuh Cendananya. Karena sudah mau sampai di negeri Kuripan. Jadi nomor satu, dua tidak ada kemustahilan, nomor dua dan tiga tidak ada kemustahilan. Kemudian eh, empat ya, empat dulu, empat. Setelah sudah selesai semuanya, ya, berkatalah Galuh Cendrakirananya, ya menteri, gitu ya. Baiklah, baiklah, Mamanda. Mamanda itu seperti ungkapan kasih sayang gitulah dia kepada menterinya. Kayak kalau kita sekarang itu kayak Kakanda, Adinda gitu. Akhirnya dia mau memperbuat sebuah kota pada tempat ini. Karena hamba hendak menjadi raja pada tempat ini. Oke, jadi dia berkeinginan bahwa kayaknya kita harus bangun kota ini gitu. Kita akan mengadakan sebuah peradaban di sini dan saya mau jadi rajanya gitu. Kata Cendra Kirana. Akhirnya kata menteri itu menanggapinya dengan bersuka cita, dengan senang hati. Yang sangat. Tetapi penuh dengan keheranan mengenai perkataan itu, lalu diperbuatlah orang kota baru di situ. Separuh di antara orang-orang menebangi pohon-pohon, separuh menanam pula pohon-pohon yang pohon baharu, supaya menjadi bagus. Dan tiada berapa lamanya berdirilah di situ kota yang amat indah dan permai. Bangun kota itu amat bagus, seperti negeri baharu yang amat indah, perbuatannya dan penuh dengan perhiasannya. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti
Ada sebuah kemustahilan. Mana yang paling mustahil di sini? Yang paling mustahil adalah yang nomor pasti adalah nomor 5. Bahwa kalau secara logika, dia pergi hanya dengan Ibu Tiri Mahadewi dan satu orang menteri. Seorang menteri dan dayang-dayang itu mendirikan sebuah kota baru di situ. Nah, kota baru di situ tuh dengan tenaga yang segitu terlalu amat cepat gitu. Menjadi sebuah kota yang baru dan menjadi raja di situ. Berdiri sebuah kota yang amat indah dan permai. Ini mustahil. Oke. Kemudian yang nomor 6 juga bahwa it- eh, negara itu tuh amat indah perbuatannya dan dipenuhi dengan perhiasan. Itu juga mustahil. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah nomor 5 dan nomor 6. Adalah yang E. Oke, pembahasan kita malam ini sampai di sini dulu saja. Kalau memang kalian masih ada pertanyaan atau soal yang perlu kita bahas lagi, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa sukai, berlangganan, dan nyalakan loncengnya untuk video-video selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.